Halo teman-teman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Tirza Damaratri, mahasiswa dari Universitas Santo Borromeus. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, yaitu Teresa Esther, Fernando Diaz, dan juga Anissa Alfani, akan membahas mengenai pencegahan diabetes dan juga sindrom metabolik melalui pembatasan konsumsi minuman manis pada mahasiswa dan staf di Universitas Santo Borromeus. Nah, yang pertama kita akan melihat pengertian dari diabetes dan juga sindrom metabolik. Nah, teman-teman di sini pasti sudah tidak asing kan ya dengan istilah diabetes dan juga sindrom metabolik. Nah, apa sih gitu ya? Yang pertama ada diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh itu tidak bisa memproduksi insulin dalam jumlah cukup atau karena insulin yang dihasilkan tidak digunakan secara efektif. Nah, insulin itu apa sih Kak gitu ya? Insulin sendiri adalah hormon yang dihasilkan pankreas untuk membantu sel tubuh menyerap glukosa sebagai sumber energi. Nah, ketika insulin ini tidak bekerja dengan baik atau jumlahnya tidak mencukupi, maka kadar gula darah akan meningkat dan akan merusak organ-organ penting seperti jantung, pembuluh darah, ginjal, mata, dan juga saraf. Nah, untuk diabetes ini ada dua jenis. Yang pertama adalah diabetes tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 ini adalah penyakit autoimun di mana pada kondisi diabetes tipe 1, tubuh itu secara keliru akan menyerang sel-sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Nah, akibatnya produksi insulin akan berhenti atau sangat minim. Nah, kondisi ini biasanya terdiagnosis sejak masa anak-anak atau remaja. Lalu yang kedua ada diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah jenis yang lebih umum ditemukan. Penyebab utamanya adalah resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh itu tidak bisa menggunakan insulin dengan efektif. Faktor risiko utamanya adalah gaya hidup yang kurang sehat, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan juga faktor genetik. Nah, diabetes tipe 2 ini biasanya berkembang secara perlahan dan lebih sering terjadi pada orang dewasa, meskipun kini juga ditemukan pada anak-anak dan juga remaja akibat peningkatan obesitas. Nah, yang selanjutnya adalah sindrom metabolik. Sindrom metabolik adalah sekumpulan kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terhadap penyakit jantung, stroke, atau diabetes. Nah, faktor utama yang membuat sindrom metabolik berbahaya adalah resistensi insulin. Nah, insulin itu seperti kunci gitu ya teman-teman yang bisa membuka pintu sel tubuh kita agar gula dari makanan itu bisa masuk dan diubah jadi energi. Nah, namun jika ada resistensi insulin, kunci ini tuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, lalu gula tetap berada di dalam darah sehingga kadar gula menjadi tinggi. Hal ini akan memaksa pankreas kita bekerja keras untuk memproduksi lebih banyak insulin. Jika dibiarkan terus-menerus gitu ya, pankreas bisa kelelahan dan akhirnya muncullah diabetes tipe 2. Nah, lalu bagaimana obesitas atau perut buncit itu berperan? Nah, lemak di sekitar perut, terutama lemak yang berada di dalam tubuh dekat organ-organ penting, akan mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini akan membuat insulin bekerja semakin tidak efektif. Jadi, semakin banyak lemak di perut, maka semakin besar pula risiko gula darah kita sulit untuk terkontrol. Nah, selain itu, kadar kolesterol yang tidak sehat seperti trigliserida tinggi atau kolesterol baik atau HDL yang rendah akan memperparah resistensi insulin. Ditambah lagi, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di pankreas tempat insulin diproduksi. Nah, jadi semua faktor dalam sindrom metabolik ini jika kita gambarkan bekerja itu seperti lingkaran setan yang membuat risiko diabetes itu meningkat drastis. Nah, namun jangan khawatir ya teman-teman, sindrom metabolik ini bisa kita cegah atau dikelola salah satunya yaitu dengan langkah sederhana, yaitu menghindari minuman tinggi gula. Nah, di sini teman-teman mungkin penasaran ya berapa gitu kandungan gula dari minuman kemasan yang sering kita beli sehari-hari. Nah, kita akan dengarkan untuk penjelasan Kak Tere terkait penjelasan kandungan gula pada minuman-minuman kemasan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teresa Esther. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan gula pada minuman kemasan. Minuman kemasan sering menjadi alternatif praktis untuk menemani aktivitas sehari-hari kita kan, baik saat bekerja, belajar, ataupun sedang bersantai. Namun, pernah nggak teman-teman memperhatikan berapa banyak gula yang ada dalam minuman kemasan tersebut? Sayangnya, banyak dari minuman ini mengandung gula dalam jumlah tinggi, yang jika dikonsumsi berlebih dapat mempengaruhi kesehatan kita, seperti meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk kita pelajari lebih lanjut
mengenai kandungan gula dalam berbagai jenis minuman kemasan agar kita lebih bijak dalam memilihnya. Yang pertama, ada minuman isotonik. Minuman isotonik sering diminum untuk mengembalikan cairan tubuh setelah berolahraga. Namun, dalam satu botol berukuran 250 hingga 350 ml terdapat sekitar 14 hingga 23 gram gula. Jumlah ini setara dengan 4 hingga 6 sendok teh gula. Jadi, jika teman-teman tidak terlalu aktif secara fisik, konsumsi minuman ini sebaiknya dibatasi ya. Yang kedua, ada minuman susu dan olahannya. Minuman susu dan olahan memang kaya akan nutrisi, tetapi perlu diingatkan bahwa dalam satu botol berukuran 250 ml bisa mengandung 23 gram gula, setara dengan 6 sendok teh gula. Untuk alternatifnya, teman-teman bisa memilih susu tanpa tambahan gula atau dengan kandungan gula yang lebih rendah. Yang ketiga, ada minuman sereal dan kacang-kacangan. Minuman berbasis sereal dan kacang-kacangan biasanya diklaim sehat nih ya teman-teman. Namun, satu kemasan berukuran 200 ml mengandung sekitar 20 gram gula, setara dengan 5 sendok teh gula. Pastikan teman-teman memeriksakan label kandungan gula pada kemasan sebelum membelinya ya. Yang keempat, ada minuman kopi. Kopi kemasan memang enak dan praktis ya, tetapi perlu diperhatikan teman-teman bahwa satu botol ukuran 250 ml bisa mengandung 30 hingga 40 gram gula, setara dengan 6 hingga 8 sendok teh gula. Untuk pecinta kopi, memilih kopi tanpa gula atau menambahkan sedikit gula sendiri bisa menjadi pilihan yang lebih sehat. Yang kelima, ada minuman coklat. Minuman coklat memang menjadi favorit banyak orang kan pastinya. Tetapi, satu saset minuman coklat berukuran 20 gram mengandung sekitar 13 gram gula yang setara dengan 3 hingga 4 sendok teh gula. Jika teman-teman sering mengonsumsi minuman coklat, cobalah memilih versi yang lebih rendah gula atau kurangi frekuensinya ya. Yang keenam, ada minuman bersoda. Minuman bersoda dikenal memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Dalam satu gelas berukuran 330 ml terdapat sekitar 39 gram gula, setara dengan 8 sendok teh gula. Mengonsumsi terlalu sering bisa berdampak buruk bagi kesehatan seperti memicu obesitas dan juga diabetes. Yang ketujuh, ada minuman jus dan sari buah. Meskipun terlihat sehat, jus dan sari buah dalam kemasan seringkali mengandung tambahan gula. Dalam satu kemasan kotak berukuran 250 ml, kandungan gulanya berkisar antara 20 hingga 30 gram, atau setara dengan 4 hingga 6 sendok teh gula. Lebih baik konsumsi jus segar tanpa tambahan gula untuk pemilihan yang lebih sehat. Yang terakhir, yang kedelapan, ada minuman teh. Minuman teh kemasan memang menyegarkan, tetapi satu botol berukuran 350 ml mengandung sekitar 20 hingga 25 gram gula, setara dengan 4 hingga 5 sendok teh gula. Jika teman-teman menyukai teh, coba memilih teh tawar atau teh dengan rendah gula. Nah, kemudian ada rekomendasi dari WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan bahwa asupan gula bebas harian sebaiknya tidak melebihi 10% dari total kebutuhan energi. Bahkan, mengurangi asupan gula hingga di bawah 5% atau sekitar 25 gram per hari, setara dengan 6 sendok teh gula, dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan seperti mengurangi resiko penyakit kronis. Jadi, dengan mengetahui kandungan gula dalam minuman kemasan, teman-teman bisa membuat pilihan yang lebih bijak untuk kesehatan teman-teman. Nah, mulai dari sekarang, teman-teman kurangi konsumsi minuman kemasannya ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai kandungan gula yang ada dalam minuman kemasan. Sekarang kita akan bahas kenapa sih kita perlu untuk membatasi minum-minuman kemasan tersebut. Informasi ini didasarkan pada artikel Harvard T.H. Chan School of Public Health The Nutrition Source edisi tahun 2023. Yang pertama, kaitannya dengan diabetes mellitus tipe 2. Minuman manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang memaksa pankreas bekerja keras untuk memproduksi insulin. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, tubuh kita akan menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga meningkatkan resiko resistensi insulin dan akhirnya terjadi diabetes mellitus tipe 2.
Fakta yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, hanya dengan mengonsumsi 1 gelas minuman manis per hari saja, resiko diabetes bisa meningkat hingga 26%. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, yang kedua ada kaitannya dengan obesitas. Minuman manis mengandung kalori tinggi tetapi tidak memberikan rasa kenyang. Akibatnya kita akan cenderung lebih banyak makan yang akan meningkatkan kalori pada tubuh kita. Nah, kalori yang berlebih ini akan disimpan sebagai lemak tubuh, terutama di area perut. Hal ini bukan tentang penampilan, teman-teman, tetapi juga kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan resiko penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan yang lainnya. Data menunjukkan bahwa konsumsi minuman manis lebih berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan dibandingkan minuman tanpa gula. Nah, yang ketiga, kita akan bahas hubungannya dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Minuman manis yang kaya akan gula tambahan dapat memicu lonjakan kadar gula darah yang menyebabkan peradangan dalam tubuh. Peradangan ini tidak hanya mengganggu fungsi pembuluh darah, tetapi juga meningkatkan resiko penumpukan lemak darah, seperti trigliserida. Selain itu, konsumsi gula berlebih dapat merangsang aktivitas hormon yang meningkatkan tekanan darah, seperti aldosteron dan juga kortisol. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kondisi ini terus berlanjut, resiko penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke akan meningkat secara signifikan. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang mengonsumsi minuman manis memiliki resiko hipertensi lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengurangi asupan gula. Nah, tadi ya teman-teman, beberapa alasan penting kenapa sih kita perlu untuk membatasi konsumsi minuman manis. Pilihan kecil seperti mengganti minuman manis dengan air putih atau teh tanpa gula atau infused water bisa memberikan dampak besar untuk kesehatan jangka panjang. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman atau rekan saya yaitu Andisa. Hari ini, saya Andisa Alfani akan berbagi informasi tentang pilihan minuman yang sehat dapat kita konsumsi sehari-hari. Memilih minuman yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama dalam mendukung hidrasi, fungsi organ, dan keseimbangan energi. Di sini ada beberapa rekomendasi minuman yang sehat. Yang pertama itu air putih. Air putih yang sering kita konsumsi sehari-hari ini menjadi pilihan yang terbaik untuk tubuh karena tidak mengandung kalori atau gula. Minuman ini tidak hanya menjaga hidrasi, tetapi juga mendukung fungsi organ seperti ginjal, jantung, dan kulit. Dengan meminum air yang cukup setiap hari, kita bisa membantu tubuh agar tetap bugar dan berfungsi optimal. Air putih dianjurkan 8 gelas per harinya. Yang kedua itu ada infused water. Infused water bagi kalian yang merasa bosan dengan rasa tawar air putih, infused water ini bisa menjadi alternatif yang menarik loh. Infused water ini adalah air putih dengan tambahan potongan buah segar seperti lemon, stroberi, atau daun mint yang dapat memberikan rasa segar tanpa tambahan gula. Selain itu juga, infused water memberikan sedikit kandungan vitamin dari buah-buahan tersebut yang dapat mendukung kesehatan tubuh. Yang ketiga ada teh tanpa gula. Teh adalah minuman sehat lainnya yang kaya akan manfaat. Pilihan teh hijau atau teh herbal tanpa gula bisa menjadi pengganti yang baik untuk minuman manis. Teh mengandung antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas, mendukung metabolisme tubuh, dan menjaga kesehatan jantung. Pastikan untuk tidak menambahkan gula agar manfaatnya tetap maksimal. Yang terakhir itu ada jus segar. Jus yang dibuat dari buah atau sayur asli adalah pilihan yang sehat berikutnya. Jus segar tanpa tambahan gula kaya akan vitamin, mineral, dan serat alami yang sangat baik untuk tubuh. Misalnya jus wortel, jus apel, atau kombinasi bayam dan jeruk. Namun, tetap ingat bahwa konsumsi buah dan sayur utuh juga dapat membantu serat yang lebih tinggi. Baik, perkenalkan nama saya Fernando Dias. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mudah untuk mengurangi minuman manis. Yang pertama, pilihlah air putih sebagai pilihan utama.
karena air putih adalah minuman terbaik yang bebas kalori dan gula, membantu menjaga tubuh kita tetap sehat dan terhidrasi. Kedua, kurangi porsi gula dalam minuman. Saat membuat teh, kopi, atau minuman lain di rumah, gunakan lebih sedikit gula atau ganti dengan pemanis alami seperti madu secukupnya. Lalu yang ketiga, hindari kebiasaan membeli minuman kemasan. Minuman kemasan sering kali tinggi gula dan biasakan membawa botol minum sendiri berisi air putih atau infus water. Baik, ini adalah media kami berupa poster yang berjudul Air Putih Boosting Your Day. Dan di sini kami mempromosikan gaya hidup sehat dengan fokus pada konsumsi air putih dan membatasi gula. Lalu, saya juga telah menjelaskan bahwa air putih memiliki banyak manfaat seperti menjaga hidrasi tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan membantu fungsi organ tubuh. Lalu kami juga menyoroti satu pesan yang sudah terdapat di dalam poster, yaitu gula berlebih no way, yang menjelaskan bahwa konsumsi gula berlebihan terutama pada minuman manis dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Kami juga membatasi konsumsi gula maksimal 4 sendok makan perharinya sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan. Kami juga mengajak teman-teman semua untuk mencukupi kebutuhan cairan dengan air putih sebanyak 7 gelas perharinya sebagai pilihan yang sehat dan hemat. Lalu juga kami menambahkan ilustrasi minuman manis yang dilarang, yang dimana menjelaskan bahwa simbol larangan tersebut terhadap minuman seperti kopi, susu manis, dan soda mempertegas pesan untuk mengurangi konsumsi gula. Lalu kami juga memasukkan elemen edukatif seperti logo Universitas Santo Borromeus untuk menunjukkan dukungan dari institusi pendidikan. Lalu kami juga menambahkan hashtag seperti Smart Drink Smart Choice yang memberikan paduan untuk memilih minuman sehat. Akhir penutup, kami mengajak teman-teman semua untuk menjadikan air putih sebagai pilihan utama untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kurangi konsumsi gula, dan mulai kebiasaan hidup sehat sekarang juga. Sekian dari saya, terima kasih.